dan tak berdaya. Saat jalan hidupku terasa hampa, Kau hadir membawa terang kasih-Mu. Tuhan, Kau selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Di setiap waktu, di setiap langkahku, tak pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Tuhan selalu menolongku. Dalam tangis, dalam syukur hatiku, Kau menopangku, Kau angkat jiwaku. Sungguh Engkau Allah yang setia. Walau badai datang silih berganti, imanku tetap teguh di dalam-Mu. Kau janji takkan pernah membiarkanku. Dalam pelayanan pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat melayani. Shalom untuk semuanya. Gimana, ada sukacita hari ini? Haleluya. Masih tetap semangat? Amin. Masih antusias? Amin. Haleluya. Saya merindukan setiap kita pada siang hari ini. Kita mau masuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati keindahan Tuhan.
sukacita di hadapan Tuhan kita hadir sama-sama ya. Amin. Haleluya. Mari kita sukacita. Mari sukacita dengan Dia di hadapan Tuhan. Haleluya. yang selalu setia kepada-Mu Bapa. Ajar kami
Tuhan kami Bapa, kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang sanggup menolong setiap persoalan hidup kami. Kami menyerahkan semua itu hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau akan selalu menolong kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah semua yang dikatakan hamba-Mu daripada-Mu saja Tuhan. Demikian juga kami yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Siapkan hati kami Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pada sore hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita lihat, jangan khawatir, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Seringkali kita memikirkan segala sesuatu. Sebagai manusia kita berpikir boleh. Ya, saya percaya semua di sini masih ada pikirannya. Ya, kalau tidak ada pikiran, maka dia akan berjalan sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Itu namanya nggak ada pikiran lagi. Ya, nggak pakai baju, dia cuek, nggak malu, ya, nggak ada pikiran ya. Ya, korek-korek sampah, dia nggak makan, ketemunya makan. Itu namanya nggak mikir lagi, udah plong, ya, lost. Pikirannya tentang lost, nggak ada lagi. Saking pikiran pusing menghadapi situasi, ya, apa yang kita pikirkan selama kita hidup? Apa sih yang kita pikirkan hidup ini? Satu, sandang, papan, pangan. Kalau kita katakan ya, kalau pangan tuh makanan kehidupan sehari-hari, ya. Jangan pikiran baju bagus, mau makan aja susah Pak, mau makan susah karena anda ketemu ikan asin lagi. Pernah kami pelayanan ya Pak Afod dengan teman-teman, ikan asin darah tinggi, kasih ikan asin terus gimana dong? Abang makannya lain belum bisa, hanya bisa ikan asin 5.000, banyak dapatnya ya. Kalau ikan asin makan sedikit, rasanya pakai nasi, pakai sayur-sayur sedikit udah. Tetapi kalau darah tinggi biasanya ya, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, yang kita pikirkan sekarang saya lihat ini adalah faktor ekonomi, keadaan kesulitan, masalah pekerjaan yang sulit, banyak perusahaan yang susah sehingga PHK-kan. Kemudian apa yang terjadi? Kesulitan ekonomi dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan katakan jangan khawatir. Kenapa? Tuhan yang selalu menyertai. Kita melihat Filipi pasal 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Ya, kalau sore ini jangan terlalu tegang, kita santai saja. Semua kelihatan, yang nggak lihat mendengarkan saja. Ya, yang nggak bisa mendengar diam aja. Ya, nggak apa-apa. Haleluya. Ya, Filipi pasal 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal itu kepada Allah dalam dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman ini seringkali kita dengarkan berulang-ulang disampaikan, mengingatkan kembali kepada kita bahwa firman dikatakan jangan kita terlalu khawatir akan hidup kita asalkan kita tak setia bertuhan. Nggak mungkin Tuhan membiarkan kita kelaparan sampai mati. Ada nggak? Nggak ada. Susah-susahnya kita ada nggak seminggu tidak makan? Nggak ada. Sini ya kan? Bapak Ibu yang kalau ada seminggu nggak makan pagi, siang, sore selama 1 minggu, lapar Pak ke bagian sosial. Ya, kami akan samperin. Ya. Bapak Ibu yang dikasih, itu tandanya apa? Tuhan yang menyertai kita. Itu bukti Tuhan. Jangan kita menuntut yang lain besar-besar, tetapi bersyukur
kita masih bisa lewatkan hari ini dan besok. Percayalah, Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan katakan, jangan hendaknya kamu khawatir. Kita khawatir tentang apa pun, tentang apapun, masalah apapun di dunia ini. Yang kita pikirkan adalah kehidupan saya lihat di sini masalah kebutuhan, ya. Tetapi sini katakan nyatakan dalam segala hal persoalan keinginanmu apa sih? Keinginan saya Tuhan berkati makanan hari ini. Bapak Ibu yang dikasih, iman yang sesuai standar kita. Jangan kita pikir melihat orang kok mobil Jeep, saya pikir wah Jeep baru, ada semacam Jeep baru lagi. Keinginan ada, tapi besar Tuhan lah. Kita bersyukur apa yang kita ada, kita nikmati aja. Ya, bersyukur pada Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasih, tapi nyatakan dalam hal segala keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa kepada Tuhan, ya, dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasih, lewat doa-doamu kepada Tuhan. Dan saya percaya semua yang di sini sudah rajin berdoa, ya. Ada yang lupa berdoa juga, ya. Tapi belajar. Kami juga kemarin belajar juga di seminar tentang doa. Tetapi di situ diajarkan bagaimana harus berdoa, ya. Bangun pagi berdoa. Mau makan berdoa. Mau tidur berdoa. Kalau sudah tidur masih berdoa. Kalau sudah tidur mimpi masih berdoa, ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, itulah kalau puji Tuhan, ya. Kita bisa di sini lagi agak sedikit. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, ini kurang fokus lagi tidur berdoa. Tapi ada juga ya lagi tidur dalam hati Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada juga berdoa sambil tidur, aminnya besok tidur lah. Termasuk saya karena aku lagi berdoa, matanya berat. Benar, kalau saya susah itu kalau baca firman sampai sekarang ya matanya redup. Karena kan baca belum tuntas kita udah matanya tutup separuh, ya. Ini benar-benar, ya. Maka kalau baca AC, baca firman jangan di ruang AC, ruang tamu agak hawa, hangat-hangat dikit. Bapak Ibu yang dikasih, kita baca bersama-sama Matius pasal 8, ya, ayat 20. Di situ katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai amin. Puji Tuhan, ya, ayat-ayat ini karena baca berkali-kalinya. Saya kadang baca sekali enggak, berkali-kali. Ini Tuhan sederhana bahasanya, tetapi maknanya dalam kehidupan kita, ya. Di sini kata ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkanmu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kapan zaman ini berakhir? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang penting berjaga-jaga dan berdoa. Kapan Tuhan memanggil kita, siap Tuhan. Kita adalah prajurit Tuhan. Kapan Tuhan memanggil kita, mana bisa melawan, ya. Pada saat Tuhan memanggil kita, kalau kita belum siap, ini yang bermasalah. Kalau Tuhan memanggil kita belum siap, itu yang persoalan bagi kita. Mau kemanakah kita? Di dunia ini ada dua, surga dan neraka. Tidak ada lagi. Kenapa kau tahu? Pak Gimsan, baca orang kaya dan Lazarus, ya. Orang kaya hidup dalam dunia ini, dia bisa makan ikan apapun bisa, sop apapun yang termahal bisa. Tapi dia tidak siap pada saat Tuhan memanggilnya. Belum. Karena apa? Dipikirkan adalah dunia, uang banyaknya. Lazarus dengan kesusahannya, borok kakinya. Bahkan firman Tuhan ada anjing datang menjilat borok kakinya. Begitu menderita, tetapi
Lazarus tetap setia, bertahan, setia percaya kepada Tuhan. Pada saat mereka mati, orang kaya dipanggil meninggal, Lazarus juga meninggal. Lazarus di pangkuan Abraham, tempat yang Tuhan sediakan yang enak indah. Kenapa? Lazarus taat dan setia kepada Tuhan. Mau taat setia kepada Tuhan? Di tempat yang Tuhan janjikan kehidupan kekal selama-lamanya. Satu mahkota Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu adalah janji Yesus. Sampai akhir zaman artinya sampai akhir hidup kita Tuhan menyertai, asalkan satu, setia taat kepada Tuhan. Banyak persoalan Om, saya juga banyak persoalan. Siapa yang ada persoalan hidup? Semua ada. Sakit penyakit, masalah keuangan, ekonomi hidup, keluarga, anak-anak, pekerjaan, semua. Khawatir gak? Khawatir. Tetapi kita berserah kepada Tuhan. Naikkan doa permohonanmu, berserah Tuhan, inilah hidup kami. Percayalah, Tuhan akan buka jalan. Amin. Amin. Kenapa saya katakan begitu? Saya juga mengalami kesusahan demi kesusahan, berjuang dan penyertaan Tuhan. Saat ini saya bisa bertemu dengan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi, berapa air mata saya yang sudah menangis melihat Tuhan begitu sulit, sampai mau menyerah, mau balik ke Bangka, ya, mau cangkul dan gak kuat. Bagaimana kerja gak ada kerjaan, sampai berusaha, saya harus berusaha. Matius 6 ayat 3 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ini firman Tuhan, dengar ya, baik-baik baca ya. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Urusan besok kita nggak tahu, tetapi selesaikan hari ini. Engkau mau makan sayur asam sama ikan asin, bersyukur. Besok mau makan apa ya kita terserah Tuhan, tetapi kita berusaha juga ya. Bapak Ibu yang dikasih, bersyukur itu penting sekali sebagai anak-anak Tuhan ya. Apalagi anak zaman now ini ya, sekali disiapin sayur bayam dibuka suka nggak mau ya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat satu lagi naik ke atas ya. Firman Mazmur 18 ayat 2 dikatakan, ya Tuhan bukit batuku dan kubu pertahanan dan penyelamatku, aku Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisai tanduk keselamatan, kota bentengku. Tuhan adalah kekuatan kita, Dia sumber pengharapan kita. Amin. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat ada hal-hal tentang kekhawatiran hidup ya. Mengapa manusia mudah khawatir? Kenapa sih? Coba, kenapa manusia mudah khawatir? Coba ada masukan buat saya. Karena satu, masalah, oh besok bingung Om, kerja apa lagi saya bingung. Nah, karena gagal fokus. Jangan fokus pada persoalanmu, tetapi fokus kepada Kristus. Berserah penuh kepada Tuhan. Persoalan kita hidup dalam dunia ini, semuanya mempunyai persoalannya sendiri-sendiri. Pergumulannya, kita sudah enak, anak mantu kita pusingin kita. Kita sudah enak, anak lain dukung kita, ada anak lain yang menggerogotin kita. Begitu ya, ada saja persoalannya. Kita sudah enak begini, ada masalah yang lain. Itulah hidup. Semua hidup dalam dunia ini masalah banyak.
Sampai kapan Pak Kim Sang selesai persoalan saya? Sakit, penyakit, pusing kepala, ini dan itu. Orang tua saya, mertua saya, mantu saya, pusing lihat mereka ribut terus. Itu persoalan masing-masing. Ada masalah kerjaan, masalah keluarga, ada masalah sakit penyakitnya, nggak berkesembuhan. Aduh, itulah hidup manusia. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kalau manusia semua enak, nggak putus segala sesuatu, sakit penyakit nggak ada, dia akan jadi tadi nggak butuh Tuhan. Ada nggak? Ada. Ya seperti pernah saya ketemukan depan gereja kanan itu saya tidak ada tanya saudaranya, tetangganya, kok nggak gereja minggu? Enggak lah, saya usaha lagi rame. Ya, kemudian nggak gereja kenapa? Ya saya udah cukup lah, anak semua mereka menilai dengan setidaknya sudah bahagia, nggak perlulah ya Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Pada saatnya dia mengalami kesulitan, dia baru cari hadirat Tuhan. Bapak Ibu, sehebat-hebatmu, sekaya-kayamu, engkau pada waktunya akan mengalami namanya sakit susah. Engkau akan menghadap Tuhan. Mau kemanakah kita? Saya kemarin di TV, muka-muka di sini nggak ada yang ketemu. Muka, saya lihat pandang Pak, ada nggak muka kayak burung ini? Nggak ada untuk. Saya, Pak kok nggak ada dicatat ya? Nggak ada. Bersyukur ya. Kalau saya ikut-ikutan demo ya, Bapak jangan ikut-ikutan ya. Bapak Ibu yang dikasih untuk ada di sini baik-baik. Jangan ikut-ikutan demo ya. Tetapi saya dulu yang Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah tuh. Kalau dunia carilah duit dulu. Kalau kita ada Tuhan carilah Tuhan. Ya, kalau saya ke pasar pagi ketemu langganan, kenapa nggak gereja? Cari cianmu. Tapi kita berdoa dia kalau ada waktu cari Tuhan. Kalau nggak ada waktu minggu besok lagi. Di sini nggak ada. Ya, wajah-wajah yang taat kepada Tuhan. Nggak ada yang aku yang ngomong ya. Bukan saya ya. Ya, dan dalam kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi. Bapak Ibu yang dikasih, Tuhan bisa mengutus siapa saja menolong kita. Ya, banyak kesaksian, termasuk Pak Kansus kunci motor, dikancel di motor, orang lain ketemu ini langsung dikunci kabur, ya kan? Tetapi Tuhan mengirimkan Gojek, jagain. Itu Tuhan yang kirimkan. Percaya nggak Pak? Semua mengalami namanya persoalan dan mujizat. Tuhan baik, Tuhan baik. Ya, percayalah Tuhan yang menolong kita. Dia bisa lewat siapapun dia. Jadi caranya Tuhan. Amin. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Sedikit lagi. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, kasih Allahmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan setengah lagi, karena sudah lihat uangnya udah turun, saya harus cepat. Ya, ya. 1 Petrus 2 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiran kepadanya dan ya, sebab Ia akan memelihara kita. Tuhan yang menjaga, menyertai dan memelihara kita. Firman Tuhan katakan, kesusahan hari ini cukuplah sehari, urusan besok urusan Tuhan. Tetapi
kita harus prioritaskan Tuhan di atas segala galanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih, apakah Tuhan Yesus nggak merasakan susah, khawatir? Pernah nggak di Taman Getsemani begitu menderitanya? Pada saat dia tahu dia akan diserahkan kepada anak manusia, akan disalib, akan dibunuh. Dia tahu secara manusia, Yesus kan 100% Allah, 100% manusia. Secara manusia khawatir dia akan diserahkan dan dia akan disalibkan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Amin. Berserah. Ya, jangan kesulitan kita mengerutuh menyalahkan orang lain, tapi pakai lutut kita berdoa kepada Tuhan. Jangan engkau mengandalkan manusia sangat terbatas, punya kemampuan sangat terbatas, dan berharaplah kepada Tuhan. Dia sumber segala-galanya. Berharap kepada saya nggak sanggup terus-terusan membantu, saya ada batasannya. Berharap kepada Akom, mungkin dia juga sama, ya. Kepada siapa Pak, semua punya keterbatasannya. Tetapi berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Coba baca sama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Hendaklah saya, coba kita ulang ya. Hendaknya saya kuat di dalam Tuhan. Ya, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaknya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuasaan Tuhan. Manusia lemah, kita butuh kekuatan Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus adalah terus Yesus adalah Raja. Coba dia iman kata-kata. Yesus adalah jalanku. Yesus adalah kebenaranku. Yesus adalah penuh. Yesus adalah Yesus adalah Yesus adalah Yesus adalah apalagi Yesus adalah juru mudiku. Terserah Anda katakan Yesus adalah kekuatan pahlawanku. Jadi selalu berserah kepada Tuhan. Yesus adalah Yesus adalah Yesus adalah penolongku. Oh, masih ingat sumpah. Tuhan buka jalan bagimu. Semua engkau yang terlesu, engkau butuh pekerjaan, datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa. Tuhan buka jalan. Kerja apa aja, apa-apa. Yang penting jangan malas. Apapun kerjakan. Yang penting berusaha. Pasti Tuhan tolong. Karena apa? Tuhan malas melihat orang Tuhan itu ingin orang itu rajin. Ya, firman Tuhan katakan engkau malas tidak makan. Ya, jadi kita harus kerja apa saja. Yang penting jangan mencuri. Ya, yang penting jangan mencuri. Dan semangat bekerja, apapun kau kerjakan Tuhan menyertai dalam hidup. Amin. Amin. Baik, kita selesai pada sore hari ini. Haleluya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan ditaburkan, mengajarkan bahwa kami jangan khawatir dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Apapun persoalan kami belajar menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami tetap setia kepada-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau yang kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai berbicara, biar Roh-Mu yang terus memberikan semangat kepada kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
kami diteguhkan. Bahkan lewat perjamuan kudus kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dimaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati hamba-hambamu yang melayani sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, untuk kami menikmati Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terpecah untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Bagaimana penderitaan Dia, harusnya kita yang menanggung karena dosa-dosa yang kita lakukan. Waktu malam Ia diserahkan dan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku." Makanlah roti ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Mari kita minum cawan anggur ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Engkau memberikan kami kelegaan. Terima kasih Tuhan, dan pujilah Engkau Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Amin. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Saya percaya, bahwa kita semua percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Amin. Haleluya. Visi GSIA Philadelphia berakar, bertumbuh, dan berbuah, melayani dengan kasih. Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa bisa menghubungi Bapak Aaron yang ada di belakang. Ada nomor teleponnya di sini. Oh ya, di sini ada di sini. Kandidat yang berkostum yang terbaik, saudaraku ya. Jadi kemarin itu sempat saya cari-cari orangnya, dia nggak datang saudara. Pas datang, saya ini yang lupa ya. Oke, hari ini kebetulan kita ada satu orang yang datang dengan kostum yang terbaik, yaitu dengan Pak Kim Sun. Saya untuk undang Mas Tede sama saudara ya. Cuma nggak datang hari ini ya, anaknya Pak Gobang, si Alim ya, mungkin bisa diwakilkan dengan Pak Gobang mungkin. Ya, hah? Ya wakilkan dengan Pak Gobang aja deh. Yuk, silakan. Ya, untuk hadiah saya minta untuk Bapak Gembala menyerahkan ini kedua kandidat kita nih yang terbaik, kostum terbaik. Ya. Ya, ini kostum kemarin di sini bolong. Ya, terima kasih. Oke, ini kemarin baru mereka semua kita semangat ya. Kemarin juga saya kemarin saya juga harus mencari Pak Kimsun, cuma sibuk ya. Oke, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Terima kasih Bapak, kalau pada siang hari ini Tuhan kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas
atas kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa atas kesempatan demi kesempatan dan anugerah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami sudah diajarkan dengan firman Tuhan, jangan khawatir, Tuhan selalu menolong. Itulah yang kami percayai sepenuh hati kami Tuhan, sepenuh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang selalu menolong dan menolong kami Tuhan. Engkau yang tak akan membiarkan kami jatuh ke tergeletak Bapa. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang menopang kami dengan tangan kanan Tuhan. Segala puji syukur Tuhan kami selalu panjatkan ke dalam doa dan ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau yang berotoritas atas kehidupan kami semua. Bapa yang baik, Engkau berkati Bapa hamba-Mu Pak Kimsan Bapa yang sudah memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan, yang memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan, supaya kami jangan khawatir karena Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya akan ada hari esok yang penuh harapan bersama-Mu Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanan Bapak pendeta kami Bapa. Engkau berkati keluarganya. Engkau berkati dalam setiap usahanya dimanapun Engkau urapi Bapa. Engkau menyertai dalam setiap pelayanannya Bapa. Terima kami juga berdoa untuk wakil lembaga kami Bapa Koapo Bapa. Engkau berkati dia Tuhan dalam kesehatannya Bapa. Engkau berkati dia dalam pelayanannya Bapa. Engkau berkati dalam setiap usahanya. Engkau berkati dalam keluarga mantu dan cucunya Bapa. Kami percayakan seluruh kehidupannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya tangan-Mu saja Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan dan menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga hamba-hamba Tuhan. Kami menyerahkan juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang selalu Tuhan antusias untuk kami dapat melayani Tuhan di tempat ini Bapa. Kami bersatu hati, kami akan berunity Bapa, kami akan menjadi satu kesatuan kami Tuhan, untuk kami dapat bertumbuh, untuk kami dapat berakar, juga kami akan dapat berbuah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan memberikan kami kekuatan Bapa. Sebab tanpa kekuatan daripada-Mu Tuhan, kami tak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami, Engkau menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Berikan kami semua kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat marifat Tuhan, hingga kami dapat melakukan hidup kami menjadi perkenanan akan Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang Tanjung Burun Tuhan, mereka yang antusias, mereka yang datang hari ini Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah kuasa-Mu mengalir, Roh Kudus mengalir akan kehidupan mereka Tuhan. Jamah mereka Bapa, tuntun mereka dalam keluarga-keluarga mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Bapa. Engkau berikan mereka kemenangan yang luar biasa. Pengharapan demi pengharapan hanya kepada Tuhan. Mereka tak bisa berharap dengan orang lain Bapa. Mereka tidak berharap dengan manusia, tapi mereka berharap hanya kepada Tuhan. Sebab mereka tahu Tuhan, Engkaulah penolong yang setia dalam hidup mereka. Bapa, kalau pada siang hari ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang sekarang ini Tuhan, yang lemah tubuh, yang sakit, Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi dalam musisya Kau menyatakan hari ini Tuhan. Sebab kami tahu jangan khawatir akan hidupmu Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu, karena Tuhan yang akan selalu menopang, Tuhan akan selalu menjawab. Berkati mereka Bapa, lindungi mereka dari segala kuasa yang tidak mereka inginkan Bapa. Kuasa-kuasa penyakit, kuasa kegelapan, kuasa roh yang bukan daripada Tuhan, kami lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Bapa. Kami rindu Tuhan, gereja kami menjadi gereja doa-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kami ingin mempunyai satu tempat untuk beribadah dengan nyaman Tuhan. Untuk kami tidak lagi menyewa tempat ini Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang selalu mengalir Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang selalu menjamah gereja ini Tuhan. Karena Engkau yang memulai, Engkau yang akan memberkati Bapa. Engkau akan yang menyediakan segala sesuatunya Bapa. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan bersatu hati
Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa untuk lingkungan-lingkungan sekitar ini, lingkungan dulu ini Bapa. Biarlah gereja Philadelphia ini Tuhan, kami beribadah dengan nyaman, kami beribadah dengan bersatu hati, kami beribadah dengan tenang Tuhan. Hingga Tuhan kami percaya suatu ketika gereja ini dapat kami beli. Kami percaya itu dengan iman kami Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Kami percaya itu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa kemuliaan Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang damai, bangsa yang subur, adil dan terlihat Bapa. Berdasarkan Pancasila dan NKRI, kami percaya Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Engkau memberkati Wakil Presiden kami Tuhan, untuk mereka dapat bekerja dengan antusias, dengan takut akan Tuhan. Biarlah bangsa ini Engkau berkati Bapak. Masyarakat Indonesia yang bertekuk lutut dan tidak mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang memulihkan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, jauhkan segala kuasa-kuasa yang memecah belah bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa ini Indonesia dalam tangan Tuhan. Pada saat ini, arahkanlah hatimu dalam berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya.